Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KSA. Selamat datang di segmen terbaru kami, yaitu KSA Talks. Di sini saya Dini Putri Salma akan berbincang-bincang mengenai topik yang sedang marak dibicarakan di kalangan anak muda, maupun ada beberapa pertanyaan yang datang dari warga Kampung Sunnah itu sendiri. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, seorang Ustadz milenial yang terkenal dan juga salah satu founder dari Teman Hijrah juga. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam Andini. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Seneng banget nih diundang ke KSA Media ya. Ya, KSA Media. Dan ini baru berapa bulan? Baru 2 bulan Ustadz. Wih, Masya Allah ya. Baru 2 bulan, sekarang sudah ada segmen baru. Apa namanya tadi? KSA Talks. KSA Talks, iya. Oke. Nah Ustadz, Ya. ini kemarin habis diskusi nih sama teman-teman dan menampung beberapa pertanyaan dari warga KSA juga. Nah, ini ada pertanyaan nih Ustadz, katanya bagaimana kita dapat melihat sesuatu secara positif dan bagaimana kita dapat meyakinkan diri kita bahwa hidup berjalan sesuai dengan takdir dan usaha yang kita lakukan. Oke. Takdir itu kan ketentuan ya yang sudah Allah gariskan Ya. dalam kehidupan manusia. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir muallaq. Takdir mubrom itu ketentuan yang memang tidak bisa kita ganggu gugat. Itu sudah menjadi hak prerogatifnya Allah. Kelahiran kita, kematian kita, orang tua kita, itu sudah haknya Allah kepada kita. Nah, ada yang kedua takdir muallaq. Takdir muallaq itu ketentuan yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena ulah atau usaha kita atau ikhtiar kita. Jadi kalau kita dalam hidup ini misalnya mendapatkan ketentuan takdir tadi yang kerasanya kok aku dapat takdirnya yang buruk ya Ustadz misalnya gitu, ya jangan salahkan Allah. Karena barangkali semua yang datang dalam hidup itu karena keburukan kita juga. Karena ada ayatnya, wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apapun yang menimpa kamu yang namanya kebaikan itu datang dari Allah. Tapi yang datang kepadamu sesuatu yang buruk itu datangnya karena perbuatan kamu. Nah, maka kita kalau mendapatkan takdir yang buruk misalnya, ini kan persoalannya takdir yang buruk ya. Iya. Karena kalau takdir yang baik maka kadang-kadang nggak ngeluh. Itu kan manusia. Malah senang. Oh senang. Ini kan persoalannya kalau dia dapat takdir yang buruk. Maka pertama ya jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah. Untuk memperbaiki diri, refleksi diri, introspeksi diri, merenung, menghisab diri ya. Kira-kira apa nih kesalahan kita ya yang membuat Allah takdirkan keadaan seperti ini. Misalnya di rumah tangga kita punya persoalan gitu ya. Coba dicek. Barangkali kita belum bisa menjadi suami atau istri yang baik gitu ya. Atau barangkali sebelum menikah ada kesalahan yang Allah lihat dalam kehidupan kita dan kita belum sempat bertaubat kepada Allah. Jadi muhasabah kemudian bertaubat gitu ya. Nah, yang kedua Adin, setelah kita mendapatkan takdir itu, maka kita harus yakin dengan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi yang harus kita bayangkan saat menghadapi kondisi sulit adalah ada kemudahan yang sedang Allah persiapkan gitu. Kapan itu? Wallahu a'lam. Apa kekuatannya? Doa. Allah itu semua bisa. Hanya ada satu yang Allah tidak bisa. Apa itu Ustaz? Allah tidak bisa menolak doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Hanya kita harus tahu rumusnya ketika Allah menjawab doa-doa kita. Itu ada 3 rumus Din. Pertama, Allah akan jawab yes, aku kabulkan langsung apa yang kamu inginkan. Atau yang kedua, no, aku akan ganti apa yang kamu inginkan itu sesuai dengan apa yang aku tahu mana yang lebih baik untuk kamu. Atau yang ketiga, wait, tunggu, aku akan berikan jawaban dari doa itu di waktu yang tepat. Makanya ini jadi kuat banget sih. Kalau kita sudah berdoa
belum dikabulkan di waktu yang cepat, sesungguhnya Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Nah, lucunya kita jadi manusia pengennya cepet-cepet kan? Iya. Padahal cintanya Allah sama kita itu di saat kita terus mendekat kepada Allah, berdoa sama Allah dengan waktu yang lama, sampai kita menemukan hasil yang positif itu. Tanpa disadari, teman-teman, sahabat KSA semua, ini tanpa disadari ya. Kalau kita sedang punya masalah, malah jadi kebaikan yang benar-benar baik banget bagi kita gitu. Contohnya gimana tuh? Bukankah kalau sedang punya masalah doanya lebih khusyuk? Lebih dekat sama Allah. Bukankah kalau sedang punya masalah ngerasa lebih dekat sama Allah? Iya. Bukankah kalau lagi punya masalah sujudnya lebih lama? Bukankah kalau lagi punya masalah kita ngerasa benar-benar disayang sama Allah gitu ya di saat kondisi seperti itu? Bukankah itu kebaikan? Ya, malah kalau kata Fudail bin Iyad gitu ya, kalau Allah mencintai hambanya, Allah akan menghilangkan kecintaan terhadap dunianya. Jadi dunianya dihilangin. Jadi kalau Allah lagi mencintai kita deh, itu dunia yang selama ini membuat kita seringkali menduakan Allah karena dunia, itu dihilangin. Yang tadinya punya mobil jadi nggak punya mobil, yang tadinya punya rumah jadi nggak punya rumah, semiskin-miskinnya. Dan sebaliknya, ketika Allah sedang membencimu, Allah akan hadirkan dunia yang banyak kepadamu, sehingga pada akhirnya engkau jauh dari Allah. Makanya hati-hati, ada nikmat, ada istidraj, ini beda. Nikmat itu sesuatu yang Allah berikan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu nikmat. Dini punya mobil, punya kendaraan, dengan kendaraan semakin dekat dengan rumah Allah, masjid misalnya, nikmat. Kita punya rumah di KSA ini, Masya Allah, nikmat banget dekat dengan masjid. Ya, Masjid Az-Zikro, ini masjid punya umat, punya warga, bukan hanya kampung Sunnah Az-Zikro tapi umat seluruhnya. Masya Allah, senang sekali. Kalau kita ada masjid di sini, dengan punya rumah di sini, tapi tidak membuat kita masuk ke dalam masjidnya, malah ketika azan berkumandang, subuh lewat, maghrib nggak sholat, nggak berangkat ke masjid, dipertanyakan. Jangan-jangan bukan waktu yang Allah berikan dibungkus dengan kebahagiaan, tapi membuat kita jauh dari Allah. Itulah ranjau. Makin terkenal, makin populer, makin diakui, makin kaya, makin hebat, tapi nggak makin dekat sama Allah, nggak makin bermanfaat bagi sesama, ya. Kalau lewat mobil, kadang-kadang nggak dibuka kacanya, nggak nyapa, istidraj, bukan nikmat. Hadzal istidraj, laisa nikmah, itu bukan nikmat tapi itu istidraj. Jadi ada nikmat yang benar-benar emang nikmat buat kita, tapi ada yang menjadi cobaan juga. Cobaan kita. Makanya ini makanya kalau tadi bicara takdir gitu ya. Sesungguhnya kalau akhirnya lihat nggak ada takdir yang buruk. Yang memperburuk takdir itu karena ulah kita. Jadi Allah tuh maunya hambanya bahagia loh, Dit. Masa Allah maunya hambanya sengsara? Nggak mungkin. Allah tuh maunya kita masuk surga. Berarti kalau takdir kehidupan kita hari ini buruk, sahabat KSA semua, itu bukan kezoliman Allah, itu kezoliman kita. Allah nggak pernah zolim sama kita yang sering kali zolim sama Allah. Allah nggak pernah lupa sama kita yang sering kali lupa sama Allah. Jadi Masya Allah Ustadz, subhanallah banget ya pembahasannya kali ini. Sumpah, Dini ngerasa banyak banget ilmu-ilmu yang bisa digali di KSA Talks ini ya Ustadz. Dan masih ada beberapa pertanyaan dari warga Kampung Sunnah dan juga teman-teman Dini lainnya. Tapi akan kita bahas di segmen selanjutnya nih Ustadz. Baik sahabat KSA Media, terima kasih sudah menonton kami sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga di KSA Media.net dan juga follow Instagram kami di KSA Media.net. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.